طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل المعتكفين على السائر من عباده الذين يتعاملون مع الدنيا. الحمد لله الذي فضل المؤمنين الذين أبرزوا إيمانهم بالعمل الصالح فجعلهم من الصالحين المتقين. والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل إماما الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان المعتكفين خاصة، الحمد لله وصلنا من جولة رمضانية في هذه الأيام المباركة إذا هذا اليوم المبارك يوم 28 من Ramadan. Alhamdulillah kita telah melewati perjalanan Ramadan kita sampai dengan hari ke-28. Di hari ini Rabu 28 Ramadan 1444 Hijrah. Entah berapa banyak usaha ibadah yang telah kita tunaikan dan berapa banyak pula kesalahan-kesalahan yang kadang kita tidak merasa telah dilakukan. Kita hanya mampu terus berdoa, bertawakal kepada Allah, tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan yang diperbuat diampuni dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga telah belajar beberapa materi yang disiapkan untuk kembali menata kehidupan kita setelah Ramadan ini usai. Setidaknya pasca Ramadan kita mengerti tentang diri kita, siapa kita ini, mengapa ada di dunia ini, apa yang harus dilakukan di dunia ini. Kemudian apakah selamanya hidup di sini atau akan ditinggalkan dunia ini? Bagaimana cara meninggalkannya? Seperti apa dievaluasinya? Alhamdulillah materi itu telah kita tuntaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kini saatnya kita memetakan 4 pilihan dalam berkehidupan di dunia ini dari potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi ada 4 pokoknya, dan itu nanti setelah mengetahui tentang misi kehidupan, bagaimana perjalanan hidup dari mulai lahir sampai dengan wafat, maka untuk mengisi itu pilihannya 4. Nah, sampai sekarang harus ditemukan dari 4 itu sudah ada pilihan belum. Jangan sampai berkehidupan belasan puluhan tahun tapi tidak menyadari dan belum mengetahui sebetulnya apa yang mau dipilih dari potensi yang Allah berikan itu. Nanti setelah dipilih itu dikeluarkan petunjuknya, dikeluarkan panduannya, supaya bisa konsisten menjalani itu sampai wafat. Itu aja. Jadi nanti hidupnya nggak bingung, mau dijalani dengan sendirian, mau dijalani dengan berumah tangga, mau dijalani dengan bersama-sama, insya Allah akan terminimalisir kebingungan dalam berkehidupan, karena memang pilihannya sudah jelas, panduannya pun sudah terang. Paham ya? Baik. Yang 4 ini, 1 adalah potensi pengetahuan, ilmu. Jalurnya ilmu. Sudah? 2, harta. 3, kedudukan. Apapun sifatnya nanti, apapun profesinya, yang pasti di dalamnya ada kedudukan, ada jabatan maksudnya. Yang keempat dengan tenaga. Sudah?
dari 4 ini basicnya nanti iman. Jadi walaupun pilih ilmu, pondasinya pakai iman. Jadi nanti akan menjadi ulama yang beriman, ahli ilmu yang beriman. Nanti beda orang beriman menggunakan ilmunya dengan yang belum beriman, itu akan beda. Pun demikian harta juga sama, basicnya apa? Iman. Jadi kalau bangunan itu pondasinya pondasi iman, ke atasnya menjulang tinggi, kuat, dan konektivitas ke Allahnya itu pun cepat. Karena itu ketika oleh Allah dibuka nanti keran hartanya, maka dia akan menjadi hartawan yang beriman. Nah kalau sudah punya iman, dia bisa menggunakan harta dengan cara yang benar. Jadi Allah kasih banyak pun dia tahu cara menggunakannya. Kedudukan apapun sifatnya, mau di birokrasi, di militer, di kepolisian, di perusahaan, ya, di diplomasi, pondasinya tetap iman. Kalau menggunakan kedudukan dengan iman, nanti akan lahir kebijakan-kebijakan yang maslahat sifatnya, yang Allah sukai, yang masyarakat juga senangi, sehingga didapatlah oleh dia bukan cuma makom, tapi maqamam mahmuda. Yang keempat, tenaga. Kan ada orang hidup itu dia terlihat tidak terlalu banyak menghadiri majlis ilmu, dan dilihat juga bukan bagian dari ahli ilmu, nggak sekolah bahkan, kan? Dari sekian S itu mungkin hanya S yang pertama. S pertama kan SD, S kedua SMP, S ketiga SMA, selanjutnya S1, terus S2, terus S semua kan, ya. Nah, sudah mungkin cuma sampai SD, tapi di SD itu dia coba mengumpulkan tenaga, aktivitasnya dengan tenaga. Kedudukan kalau tidak ada ilmu agak susah juga. Makanya kadang orang jabatan pun sekolah supaya kedudukan lebih naik. Kepolisian sekolah supaya pangkatnya naik. Ya, di birokrasi juga sekolah. Di Kemlu itu diplomat sekolah supaya menaikkan kualitasnya gitu. Baik ya. Harta cenderung juga disebut cukup lah gitu, ya, seadanya. Tapi dia mengandalkan tenaga. Kalau tenaganya digunakan dengan iman, itu maslahat juga. Nanti contoh di sahabatnya banyak, kita akan ambil satu-satu di antaranya. Yang pakai tenaga kan yang paling viral sahabat Bilal bin Rabah. Kaya tidak seperti Uthman, pintar tidak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian kedudukan tidak seperti Umar bin As, Umar bin Khattab, ya, seadanya saja. Tapi yang paling menarik apa? Kalau azan nggak ada saingan, ya. Cuma sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu itu pun mengambil passion yang sama, bakat yang sama, memilih tenaga, gitu. Tapi kan komen Nabi indah kan, ya. Kata Nabi, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar terumpah kakinya Bilal di surga." Maka konsisten beliau dengan itu. Sepeninggal Nabi kan sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk jadi hakim agung, sampai dicari-cari, itu sampai ngumpet. Saking mempertahankannya pilihan itu, gak ingin bergeser. Karena kalau sudah pondasi iman, yang dicari itu adalah bekal pulang, ya, bukan menikmati yang sementara di dunia. Imam Al-Ghazali itu melukiskan perjalanan ini indah sekali, ya. Kalau antum mengakses di antara kitab-kitab Imam Al-Ghazali itu, apa yang paling fenomenal? Ihya Ulumuddin. Nanti kesananya banyak dipecah lagi itu, ya, tentang kolbu dan seterusnya. Di Ihya Ulumuddin itu ada pembahasan tentang ilustrasi perjalanan kita di dunia ini seperti menyelam di lautan, terus dikasih tabung oksigen, ya kan? Begitu masuk lebih dalam, ternyata pemandangan di laut itu indah. Terumbu karang, ikannya beraneka ragam. Di sini ada yang pernah menyelam nggak? Diving, ya kan? Atau misalnya ke laut melihat, kan semakin indah ya di alam laut itu, ikannya segalanya lupa. Tapi diberi misi. Misinya apa? Untuk ngambil mutiara aja 3 misalnya.
Ternyata lupa karena banyak menikmati, lihat ikan ini, lihat ikan itu, foto-foto, selfie di laut, macam-macam. Sehingga oksigen hampir habis. Begitu oksigen hampir habis, cuman sebentar lagi baru sadar misinya. Tapi sudah nggak sampai waktunya, mesti naik ke atas. Ya, kalaupun dia memaksa untuk di bawah, tetap oksigennya habis, naik juga ke atas, ngambang. Jelas ya? Nah itulah jangan sampai terjadi. Mesti paham misinya apa. Silahkan nikmati, lihat ikannya beraneka ragam, ada terumbu karangnya, silahkan berfoto, swafoto boleh. Tapi yang paling penting tahu bahwa Anda itu mesti mencari mutiara untuk pulang. Nah orang cerdas itu dia menyiapkan bekal pulang, bukan menikmati dunianya. Menikmati yang ditinggalkan itu kan aneh, ya kan? Harusnya menyiapkan itu semua sehingga menjadi milik yang abadi. Ya, dunia itu kan titipan kan? Hah? Dunia titipan bukan? Titipan, karena itu kan diambil, dikembalikan. Ya, antum nggak mau kembalikan pun antumnya diambil juga, ya kan? Kan aneh kan? Orang mempertahankan barang titipan itu aneh. Karena itu pada saatnya akan berpisah dan dikembalikan kepada yang punya. Nah, sekarang kita rinci. Sampai dengan hari ke-28 ini sudah ada pilihan belum mau kemana? Itu jelas ya. Sampai hari ke-28 ini kan kita kemarin belajar tuh tentang peta hidup kan, dari lahir sampai dengan wafat. Nah setelah paham petanya, tahu misinya menjadi apa, khalifah, memakmurkan, saling menggantikan, mesti sukses, mesti bahagia. Nah dari 4 ini pilihannya apa? Dia nanti ada beberapa orang yang memadukan. Saya pengen jadi pejabat yang kaya supaya punya kedudukan dan bisa berbagi dengan harta. Ada yang begitu. Jadi nggak harus milih salah satu. Ya? Kalau salah satu kan masih ada 3. Halo? Kan 4 tadi ya. Salah satu masih ada berapa? 3. Tuh, jadi kalau dipilih salah satu masih ada berapa? 3. Nggak harus salah. Itu maksudnya, jangan salah memahami. Ya? Atau mau pilih yang satu saja juga boleh. Dari sekarang tentukan. Nanti habis i'tikaf, telateni itu. Fokuskan ke situ. Jadi hidupnya nggak terganggu. Karena punya rencana berkehidupan. Ini mau pilih apa nih? Alim dengan ilmu. Konsisten dari sekarang. Nanti ilmunya cabangnya diurutkan, keluarkan ayat-ayat ilmu, hadis-hadis tentang ilmu. Lalu mau jadi apa di bidang ilmu itu? Ilmu kan luas, nggak bisa menguasai semuanya, mustahil, mustahil. Jadi kalau Anda ingin menguasai segala hal, semua dikuasai, semua ujungnya bulat, 0. Tidak ada yang pakar, tidak ada yang fokus di bidangnya. Mesti ada salah satu yang fokus di satu bidang, yang lain melengkapi. Melengkapi itu bukan berarti tidak tahu, luas juga pengetahuannya, cuma paling pakar tuh di satu titik. Makanya orang kalau sudah doktor, misal di gelar akademik ya, bukan selain pengetahuan tambahan dia baca, dia mutalaah gitu. Nah kalau dia dokter, sebetulnya ilmunya lebih sedikit, bukan lebih banyak, hanya fokus. Itu jelas ya. Jadi kalau dokter itu bukan berarti tahu semua, tidak. Ya, di bidang dia itu dia pakar di bidangnya, fokus di situ. Misal, ya ada orang mengkaji di bidang tafsir, dokternya tafsir, fokusnya misalnya kajian kepada ayat hukum dalam Al-Quran misal, dia fokus di situ. Tapi kalau ditanya tentang fiqih, ya kan? Ditanya tentang usul fiqih, belum tentu sama kekuatan ilmunya dengan fokusnya. Karena itu ada ahli tafsir yang kalau bicara fiqih misalnya, itu agak berbeda dengan pandangan mayoritas ulama fikih pada umumnya. Karena memang kepakarannya hanya untuk menjelaskan kandungan ayat, bukan mengkonstruksikan hukum dalam ayat itu. Jelas ya? Ya akan didapati yang demikian, akan terlihat. Nah, antum kalau mau jadi alim, nanti ada tingkatan. Misalnya alim. Setelah itu ada apa lagi? Ada faqih, ya kan? Ke atasnya ada qadhi misalnya, lalu mujtahid. Nah, minimal jadilah faqih. Minimal jadilah apa? Faqih, alim yang paham. Jadi bukan sekedar banyak menghafal. Kalau menghafal banyak ya, yang belum beriman juga bisa menghafal. Tapi paham apa yang dihafal itu. Sehingga dengan paham itu mampu menjelaskan, mampu mengamalkan. Nah,
Basicnya harus iman. Kalau beriman, cari ilmunya pakai iman, nanti dipercepat oleh Allah pemahamannya. Karena itu ketika Allah meminta orang yang akan memfokuskan dirinya belajar ilmu, itu dibuka dengan kata iman. Dan derajatnya dinaikkan jadi fi sabilillah. Itu di Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Imannya dulu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah li yattafaqahu fikih, itu bukan liyata'allamu, liyatafaqahu fid din. Kalau sudah fikih, tadi saya bilang kalau sudah paham pasti mudah menerangkan. Kalau sudah mudah menerangkan harus mudah untuk mengamalkan. Nanti ada babnya lagi. Karena itu ayatnya belum berhenti sampai situ. Liyattafaqahu fid din wa liyudhiru qaumahum tuh idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bisa ngajar. Jadi ilmu kalau dicari nggak diajarkan, ya antum nggak sukses. Kalau cuma buat sendiri, kenapa mesti dalam-dalam kan? Ya, kalau untuk sendiri kan untuk mempraktekkan saja. Ya, kalau untuk dalam-dalam memilih sampai di bidangnya jadi pakar, itu amalnya muncul saat diajarkan. Itu baru punya nilai di hadapan Allah. Nanti babnya banyak lagi. Mencari majlisnya pun pakai iman, kan tadi pondasinya iman. Antum tidak boleh sembarangan cari majlis kalau ingin menjadi alim yang rabbani, yang benar. Makanya kalimat majlis di Quran pakai iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tuh, imannya dulu. Surah apa itu? Al-Mujadalah ayat berapa? Ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman selalu pondasinya iman. Kan? Idza qila lakum tafassahu fil majalis, mencari majlis dengan iman dibandingkan dengan mencari tempat belajar tanpa iman, itu akan beda. Makanya orang-orang yang mengandalkan iman dalam pencarian ilmunya, itu pasti cara belajarnya benar, berfatwanya benar, dan gak akan jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pertimbangan iman diabaikan, kemana saja dia belajar, pulang-pulang nanti cara berpikirnya bisa berbeda, bahkan bisa kontra dengan imannya. Ya, jauh-jauh belajar untuk apa? Kalau cuma kemudian pada akhirnya kehilangan imannya. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma untuk menepikan imannya, memadamkan imannya? Kasihan. Ya, anak SD kenal Allah. Anak SD tahu inna dina indallahil Islam. Yang muslim kan, ini muslim, belajar jauh-jauh sampai terbang pakai pesawat bermil-mil dan sebagainya. Pulang-pulang cuma buat mengatakan semua agama sama. Kasihan. Kenapa? Karena pondasi tadi yang awalnya hilang. Ya, menipis tadi itu. Itu yang akhirnya membingungkan. Itu Nabi sudah sampaikan. Nanti akan ada satu masa orang-orang yang kalau kemudian dia berbicara itu membuat kita bingung. Aneh cara berpikirnya. Dia bicara tentang keislaman tapi bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang sudah pakem, yang sudah otoritatif itu. Dan bahasanya indah. Harus menyesuaikan dengan zaman. Kita juga punya otoritas. Hum rijal wa nahnu rijal. Hum rijal wa anta sobi. Ya kan? Jelas? Baik. Dan itu akan ditemukan. Karena itu ketika iman itu dibuka, nanti ilmu akan diangkat setelah iman. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itu silahkan tuh bagi yang memilih ilmu. Nanti babnya harus dituntaskan. Nanti kita akan ngaji lebih dalam lagi tuh. Supaya benar cara belajarnya benar, mendapat guru-guru yang benar. Sampai ulama itu ngarang kitab banyak sekali tentang bagaimana cara menuntut ilmu, banyak sekali. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh-contoh dari yang ulama-ulama di luar sampai ulama-ulama lokal yang di Indonesia. Dan itu satu sanad itu. Nggak beda intinya. Dari mulai menyiapkan diri, mencari guru yang benar, masuk majlis, berinteraksi dengan guru, dengan teman, memperlakukan kitab, memperlakukan mushaf dan sebagainya, ada semua. Gitu. Memilih waktu yang sesuai, murajaah kapan, menghafal kapan, dan seterusnya. Nah, 2 dengan harta. Ayo, siapa yang mau pilih pakai harta? Bisnis. Boleh. Dagang. Tapi mesti tahu panduan. Pakai iman dulu. Ya, kalau nanti mencarinya pakai iman, konektivitas dengan Allahnya tersambung. Ketika tersambung, akses dibuka.
Makanya ketika orang-orang mencari nafkah, mencari rizki, atau dia memilih aktivitasnya dengan berniaga dan mengawali dengan imannya, dipercepat oleh Allah. Aku yang siapkan rizkinya, bukan dia yang lelah mencarinya itu. Makanya pertama yang dilakukan, imannya dulu naikin. Ya, bukan nyiapkan konsep dagangnya dulu. Nyiapkan dulu, kan dagang itu untuk mencari apa? Rizkinya kan, hasil kan? Hasil yang punya siapa? Allah. Makanya konsepnya dekati Allahnya dulu, nanti Allah yang buka. Dan ini sudah khatam babnya. Makanya babnya kembali iman dulu. Imannya dulu perkuat. Kalau tauhidnya kuat, imannya kuat, itu nanti berinteraksinya lebih mudah. Karena itu sapaan Qur'annya dibukanya iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, ayo silahkan bekerja, berniaga, minimal memenuhi kebutuhan makan kalian, silahkan. Ya. Ketika engkau cari dengan iman, aku yang siapkan ma razaqnakum, dengan keagunganku kami yang siapkan rezekinya, kata Allah. Lalu engkau akan mendapat keberkahan yang berlipat ganda, min thayyibati ma razaqnakum. Nanti akan dibimbing oleh Allah. Cara mencarinya beda. Ya, cara berniaganya juga ada aturannya. Bagaimana menghindari riba, bagaimana supaya nggak sogok menyogok, nggak korupsi, ya kan? Bagaimana supaya halal berkah, nanti akan berlipat itu. Harus yakin, tapi harus dari bab iman. Ya. Kalau nggak nyampe bab iman itu, nanti semua dihalalkan. Dan itu merusak pada akhirnya. Makanan haram itu merusak ke cara berpikir, jadi candu nanti. Sekali dapat yang haram, ingin berpikir terus, mendapatkan lebih banyak dengan cara yang lebih atraktif, beraneka ragam. Akhirnya nanti variasinya banyak, tapi mencari yang haram. Udah itu nanti akan dilihat, akan kelihatan cara bergaulnya beda, ya. Kemudian singgahnya di tempat-tempat juga yang tidak sama dengan orang-orang yang memegang teguh imannya. Mampirnya di tempat yang lain, pergaulannya beda, gaya hidupnya akan lain, ya. Akan lain, ya kaya biasa aja nggak apa-apa, silahkan sekaya-kayanya. Tapi cara memanage kekayaan itu akan lain, lebih dekat kepada ria, pamer, ya, sum'ah, macam-macam. Akhirnya mengakumulasikan dosa. Nanti babnya keluarkan tuh. Nah kalau tidak pakai iman, netral nanti hukumnya. Walaupun tetap jadi orang baik misalnya, tapi capek, lelah. Karena pakai nas, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dia halal, dia nggak mencuri, dia nggak korupsi, dia coba nyari dengan cara yang baik. Cuma apa yang terjadi? Capek, mimma fil ardi, dari sini ke sini ke sini ke sini. Coba lihat orang-orang sukses itu, ya, misalnya yang belum beriman itu. Kan ceritanya jangan dilihat pas suksesnya saja, lihat dia dari usaha awalnya itu. Kan lelah dulu kan, capek kan, sana sini. Begitu dikumpulkan, ditinggalkan, gitu. Nah orang beriman nanti akan belajar ilmu qanaah, ilmu qada dan qadar, ilmu rizki. Jadi ketika berdagang, coba jualan yang sama dengan teman, dia laku, kita belum misalnya. Itu kalau paham ilmu rizki, gak akan ada cemburu, gak akan ada khawatir. Karena tahu kapan Allah memberikan rizki pada si fulan, dan tahu berapa kadar si fulan, dan tahu cara mengelolanya. Nah, mesti belajar. Jadi kalau memilih passionnya itu, keluarkan babnya. Di kedudukan juga begitu, apapun nanti pilihannya, ya, baik di pemerintahan misalnya birokrasi sampai ke atasnya, ya, dari RT, RW, lurah, camat, terus sampai ke presiden misalnya, ya. Nanti di diplomasi misalnya, di militer, kan di militer lah kedudukan tuh, sampai jenderal ke atas, polisian juga demikian dan sebagainya. Nanti ada babnya lagi. Karena nanti ada juga jalan yang salah, ada. Jangan dikira jalannya itu ya lurus saja dan setan tidak bermain. Ada, mesti kenal. Kalau nggak kenal, jalan-jalan yang rusaknya itu bisa terpeleset. Antum mau ke sini, nggak tahu jalan yang bagusnya, ya cari-cari kan. Tahu jalan yang bagus, tapi nggak tahu di mana tikungannya, di mana ada lubangnya misalnya. Ya, kalau nggak tahu bisa terperosok, apalagi datangnya malam. Ya. Nah, mesti hati-hati. Jangan dikira persaingan kedudukan itu mudah, tidak. Ayat Qur'annya itu mengisyaratkan akan terjadi persaingan kadang-kadang yang tidak sehat. Gimana menjadikan teman-teman itu tidak iri memandang kita naik jabatan. Ya? Kalau ada orang iseng nih, ya, terhadap jabatan Anda, bagaimana tuh cara menghadapinya?
Bagaimana cara memanagenya? Kalau ada yang menyingkirkan, ingin menyungkurkan dan sebagainya, itu ada, sampai keamalannya ada, sampai keamalannya. Alhamdulillah saya mengajar itu di 3 bab ini ya diikutin. Alhamdulillah tuh. Ya. Yang di TNI sampai naik, yang di Polri itu sampai naik, bahkan husnul khatimah itu di akhirnya. Nggak pernah nyogok-nyogok macam-macam tuh. Alhamdulillah. Di niaga juga begitu, kita bimbing. Yang ngindari riba, ngindari macam-macam, sukses semua, alhamdulillah. Bahkan terus gitu. Ya, di ilmu juga sama, alhamdulillah. Di tenaga juga apalagi. Ya, masya Allah kerjanya cuma pakai tenaga. Di masjid adzan, tapi bisa umrah, bisa haji. Orang nunggu 30 tahun dia cuma bacain ayat-ayat tentang haji. Itu kan, terus di rumah diikhlaskan, di rumah Allah maksudnya diikhlaskan ya. Masya Allah, mulia tuh. Ya, itu yang kemarin ikut lomba adzan di Saudi kan, orang Indonesia kan mengabdinya kan di rumah Allah, adzan di Malaysia kan, ya oleh Allah dibuka pintunya, begitu ke Saudi juara 2, dapat deh 1 juta real, 4 miliar, kan luar biasa kan. Jadi kalau Allah sudah pengen buka dibuka, tapi kalau sudah punya pilihan yang begitu tuh nggak silau, nggak ada beda mau 4 miliar, mau 400.000 gitu. Biasa saja tuh. Yang cari ilmu juga ketika dikasih harta, nggak silau. Ya. Saya ketemu pejabat biasa saja. Ketemu pengusaha biasa. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang wah ini hebat nih begini, tidak ada, karena kita sudah punya pilihan. Kalau sudah punya pilihan itu, insya Allah akan jelas dan istiqamah. Ya, kalau sudah punya pilihan dalam rumah tangga kan begitu. Kalau sudah punya istri, memilih kan tidak harus perhatian banyak pada istri orang kan. Halo? Karena sudah punya pilihan. Yang aneh kan istri sendiri dibiarin, istri orang diperhatikan kan.